Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc yang biasa kita sapa dengan nama Romo Wisnu. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik Ibu. Luar biasa Romo, sehat selalu ya? Sehat selalu. Puji Tuhan Romo, amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Wisnu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, Engkau telah mengantar kami sampai hari ini. Dan semuanya penuh berkat. Meskipun juga banyak tantangan, namun Engkau senantiasa menyertai kami. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Semoga kami semakin terbuka oleh sabda-Mu yang akan membimbing kami dan menuntun kami untuk menemukan kebahagiaan batin di dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sebagaimana mata seorang hamba tertuju kepada tuannya, demikian pula mata kita terarah kepada Allah, agar Ia mengasihani kita. Sayangilah kami ya Tuhan, sayangilah kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Senin tanggal 11 Maret 2019, Gereja Katolik memasuki pekan pertama masa Prapaskah. Dan bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Kitab Imamat, bab 19 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 11 sampai dengan 18. Kemudian dilanjutkan dengan Injil Matius, bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu,
melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Wisnu akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu semua yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?'
Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam segmen perbincangan rohani. Nah Romo, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, pokok pikiran apakah yang akan Romo sampaikan sebagai awal permenungan di hari ini, Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berada di hari Senin pertama Prapaskah. Ya. Nah, tema kedua bacaan kitab suci hari ini adalah tentang hukum dan cinta kasih. Ya. Hukum karena memang sebuah perintah atau malah menjurus ke peraturan-peraturan. Ya. Itu. Dan dirumuskan tadi dalam kalimat negatif. Artinya perintah jangan, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Tidak ada yang kalimat positif pun, misalnya berusahalah, berikanlah, bagikanlah. Itu yang disampaikan. Hukum ini atau aturan ini adalah hukum tentang kesucian dan kasih tentu, kalau kita menghubungkannya ke dalam bacaan Injil. Kesucian karena Tuhan tadi berkata ketika menyampaikannya kepada Musa, "Musa, sampaikan pada umatku Israel, kuduslah kamu, karena aku Allahmu adalah kudus." Kuduslah kamu ini bukan perintah saya kira, tetapi ini sebuah pernyataan tentang identitas bangsa terpilih itu sebenarnya kudus gitu loh. Sama seperti Yesus ketika dia berkata kepada para murid, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Bukan jadilah garam atau jadilah terang. Tidak. Jadi bukan sebuah perintah, tetapi pernyataan tentang identitas itu. Bangsa terpilih itu memang bangsa yang kudus sebenarnya, karena Allah yang telah memilihnya adalah kudus dan menguduskan mereka. Sehingga ketika Tuhan berkata tentang hukum yang dirumuskan secara negatif tadi, janganlah ini, janganlah itu, ya, janganlah kau tahan, janganlah iri hati, janganlah curang, ya, janganlah menipu, janganlah merampas. Itu semua adalah penjabaran dari hukum
kesucian ini, identitas sebagai bangsa terpilih, sebagai bangsa yang kudus, hendaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan cela yang mencelakai sesamanya, yang mencelakai orang lain. Itulah maka hukum kesucian ini juga disebut juga hukum kasih, saya kira. Karena di balik jangan curang, jangan menahan upah sampai hari esok terhadap orang kecil. Nah, jangan berlaku curang, jangan menipu, jangan mencuri. Di balik itu tentunya meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit adalah punya nafas berbuatlah baik. Artinya diminta orang berbuat yang sebaliknya, bukan sekedar pasif gitu loh. Nanti bisa ditafsirkan seperti orang kaya yang dalam Injil, saya kira ketika penginjil mencatat dan menulis, orang kaya yang berlari kepada Yesus lalu bertanya, "Guru, perbuatan apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" gitu kan. Lalu Yesus bertanya, "Apa perintah Musa kepadamu?" Gitu. "Turutilah semua perintah Musa." "Perintah yang mana?" Lalu dijabarkan, jangan mencuri, jangan merampas, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Lalu dia masih menjawab, semua sudah kuturuti sejak masa mudaku. Apa yang kurang? Gitu. Ini kalau dirumuskan negatif seperti begini memang bisa ditafsirkan oleh yang membacanya itu yang penting tidak begitu gitu loh. Yang penting saya belum pernah mencuri. Yang penting saya tidak pernah berbuat celah seperti itu. Cukup di situ. Padahal akhirnya Yesus menjelaskan nafas di balik kata jangan-jangan tadi itu ada yang harus dibuat. Maka Yesus menjawab, satu lagi kekuranganmu. Kamu kan kaya. Bagikan itu kepada orang miskin. Ikuti aku. Baru di situ tersadar, saya tidak bisa. Jadi di balik perintah negatif ini, jangan ini, ada sebenarnya perintah untuk berbagi sebenarnya. Gitu. Berbuat sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Bukan sekedar tidak pernah aktif itu. Ya, memang kamu tidak pernah mencuri karena kamu tidak pernah keluar rumah. Nah, sama saja kan? Gitu. Tapi ketika ada orang misalnya membutuhkan pertolongan, benar kamu tidak membunuh dia. Benar kamu tidak mengajak dia. Tetapi dengan membiarkan dia dan kamu tidak menolong apa-apa, bagi Yesus itu kamu sudah berbuat celah. Itu sebenarnya. Nah, inilah hukum kesucian yang adalah hukum kasih juga. Supaya bangsa Israel, bangsa terpilih, tidak mencelakai sesamanya, tidak mencederai, tidak melukai orang lain. Itu. Jadi kekudusan tidak hanya nampak dalam peribadahan saja ya Romo ya. Jadi juga harus nyata dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti contoh yang tadi Romo katakan ya Romo. Nah, dari di sini Romo juga kekudusan itu seperti apa itu Romo? Bisa secara apa ya? Secara konkret arti apa sebenarnya itu kekudusan dalam refleksi sekarang ini? Kata kudus sering disamakan dengan suci. Ya, suci. Nah, orang-orang kalau mendengar kata kudus suci itu langsung pikirannya dia banyak doa, suka ke gereja, gitu kan. Religius sekali sifatnya gitu kan, gitu. Tapi suci bagi saya itu ada dua suku kata, su dan ci. Su itu suka, ci itu cita. Jadi sukacita. 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 Jadi orang yang memberikan sukacita, membawa sukacita kepada sesamanya, itulah kudus. Menurut saya. Jadi entah sukacita itu dibawa dalam saya mendoakan orang lain,
Saya doakan kamu deh. Ya. Dan dia betul, dia mendoakan. Ya. Dia sudah membuat sukacita orang itu. Ya. Selain saya membawamu dalam doa saya, tapi ada juga hal yang dia buat untuk dia, misalnya menemani, membantu, menghibur. Dia membawa sukacita pada orang itu. Ya. Itu pun kudus. Ya. Kita ingat kan, Bunda Maria itu tidak berdoa sepanjang hari, tidak. Ya. Tetapi begitu dia mendengar kabar dari malaikat, tuh anakmu Elizabeth mengandung. Dia kini yang disebut mandul itu dalam bulannya yang ke-6. Bunda Maria langsung mendatangi. Dan saat itu dipastikan dia sudah membawa Yesus dalam rahimnya. Ketika dia berjumpa dengan Elizabeth, Elizabeth pun mendengar dengan Roh Kudus dan berseru, aduh, sukacitaku luar biasa ini. Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Ketika salammu sampai ke telingaku, ini bayi yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Membawa sukacita. Ya. Ya, kehadiran Bunda Maria telah membawa sukacita. Maka disebut kudus. Nah, jadi nafas dari perintah tadi, jangan ini, jangan itu, saya kira lebih dalam lagi, mengandung juga di situ. Jangan hanya sekedar tidak berbuat sesuatu gitu loh. Jangan sekedar jangan pasif dengan kata jangan tadi. Ya seperti saya katakan tadi, jangan hanya sekedar memang saya belum pernah mencuri. Ya. Tapi kamu nggak pernah keluar rumah toh. Ya. Gitu. Tapi harus aktif tangannya itu membantu menolong sesamanya sampai orang merasakan sukacita di situ. Ya. Itulah kudus. Ya, jadi selalu membawa kabar sukacita. Kabar sukacita dan berbuat yang menyukakan, menyenangkan hati orang. Ya. Jadi menebarkan sukacita juga kepada lingkungan. Sampai entah itu kelompok, lingkungan, pribadi, ya, personal, itu karena dengan sukacita kemudian tidak putus asa dalam hidupnya. Ya. Gitu. Ya. Terhibur dan seterusnya. Jadi selalu membawa nilai-nilai positif ya, Romo. Dalam hidup. Ya. Ya. Nah, di sini saya juga tertarik, Romo, selain kuduslah kamu, saya tertarik dengan di ayat 18 nih, Romo, yang ini, Romo, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini sepertinya juga dari kitab Imamat ini menunjukkan dua sebenarnya intinya ya, Romo. Ya. Kuduslah kamu dan kasihilah sesamamu manusia. Ya. Karena itu saya katakan tadi, inilah hukum kesucian dan hukum kasih gitu. Ya. Jadi kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu nanti kemudian disatukan dengan kasih kepada Allah. Oleh Yesus dikatakan itu. Ketika ditanya hukum mana yang utama, hukum yang utama adalah yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama dikatakan adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri, tapi semua orang mengasihi dirinya sendiri. Kalau lapar ya makan, kalau kotor ya mandi, kalau capek ya istirahat. Itu tanda bahwa kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, seperti itulah kasih. Jadi kalau orang lain capek ya kita seperti, aku capek, aku istirahat. Kamu sekarang capek, istirahatlah. Jadi menghargai di situ. Nah, ada satu ilustrasi, contoh ini, bukan ilustrasi tapi ini sebuah contoh. Jadi ada seorang kakek ini usia kurang lebih 70-an lah. Dia pekerjaannya hari-hari masih membersihkan, tukang pembersih lingkungan di sebuah perumahan. Dia bersih-bersih. Nah, setiap siang kira-kira jam makan begitu, giliran ibu-ibu dalam perumahan itu memberi makan. Nah, yang aneh adalah kakek ini minta jatah makannya itu dibagi 3, dibungkus. Nah, ternyata si kakek ini punya maksud dengan 3 bungkus itu. Pertama-tama orang pada tidak tahu, tapi ternyata ada yang membuntuti.
Salah satu ibu membuntuti, kok ini aneh, jatah 1 dibagi 3 dan dibungkus lagi. Ternyata kakek ini pergi ke dekat pasar situ, di situ ada pasangan suami istri yang lumpuh. Ya, sangat mungkin mereka hanya mengemis. Sehingga kakek itu memberikan yang 2 bungkus untuk suami istri ini loh. Lalu ibu yang membuntuti tadi itu luar biasa ini, kakek ini kok begitu mulianya hatinya gitu loh. Akhirnya dia bilang, saya akan berikan lebih. Nah, ibu ini akhirnya hari berikutnya memberikan 6 bungkus makanan kepada kakek. Kakek, hati kakek sangat mulia. Ini saya berikan lebih. Silahkan kakek bagi untuk mereka yang membutuhkan. Yang kakek mau berikan pada siapa, gitu. Saya sudah melihat kenapa kakek melakukan hal itu, padahal kakek sendiri kan juga membutuhkan tuh. Dia menjawab begini, saya kan sudah tua, makanan kalau banyak-banyak bisa membuat saya sakit. Sementara ada orang yang kelaparan dan membutuhkan makanan daripada saya, maka itu saya bagi. Ibu tadi itu terharu dan hanya bisa menangis betapa dia sendiri butuh. Jatah 1 piring minta dibagi 3 dan ternyata dibagi pada orang yang sangat butuh makanan hari itu. Ini sangat mulia. Inilah contoh mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau saya lapar saya makan. Nah, kamu juga lapar, kamu nggak bisa makan, saya ada, makanlah. Itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi sangat luas sekali artinya ya Romo ya. Selain kepada yang di atas, juga kepada sekitar kita. Yang membutuhkan lebih dari kita. Itu luar biasa. Dan sekarang kita jedanin dulu nih Romo. Oh, baik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam pembincangan yang kedua, di mana kita membicarakan tentang Injil ya Romo ya. Tapi sebelumnya bisakah Romo menyampaikan kembali yang menjadi poin dalam segmen pertama tadi? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sapaan Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang hukum kesucian, hukum kekudusan, bahwa Israel sebagai bangsa terpilih itu kudus karena Allah yang memilihnya adalah kudus, dan Allah juga menguduskan mereka. Dan kita adalah Israel baru, orang-orang yang dibaptis. Tentu juga hal yang sama ditujukan kepada kita, bahwa kita itu gereja itu kudus. Karena di dalamnya Kristus yang kudus bersemayam, ada bersama dengan kita. Nah, dalam menjaga kekudusan atau kesucian tadi itu, Tuhan memberikan perintah, hukum, supaya kita menjaga kekudusan itu, yaitu tidak mencederai, tidak melukai, tidak mencela sesama, tidak merugikan sesama, tetapi berbuat kasih kepada sesama, menolong sesama yang membutuhkan. Dan itu ditegaskan tadi dari ayat 18 dari kitab Imamat
bab 19 tadi itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu menjadi kasih pula perwujudan terhadap Tuhan. Saya kira itu yang mau disampaikan di dalam sapaan Tuhan lewat kitab Imamat tadi. Ya. Dan kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan dari Injil Matius hari ini, Romo? Ya. Ini saya kira ada kaitannya dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Imamat tadi, perintah Tuhan terhadap Musa tentang kasih. Hanya ini diajarkan oleh Yesus ketika dia mengajarkan tentang pengadilan terakhir, kedatangan kerajaan Allah dan pengadilan terakhir. Dalam pengadilan itu semua orang dikumpulkan seperti gembala memisahkan kambing dan domba tadi. Iya. Kambing dan domba. Lalu kambing itu ditempatkan di sebelah kiri, domba-domba di sebelah kanan. Iya. Nah, pertama saya juga bingung. Ini ada kambing, ada domba. Ternyata ada perbedaan. Gitu. Kita jarang melihat domba di sini. Iya. Tetapi kalau kita berziarah ke Eropa atau di tempat di mana ada domba, domba itu selalu satu warnanya putih ya. Iya. Warnanya putih menyenangkan dan selalu berkelompok, bergerombol, ya, berkumpul. Iya. Itu ciri khas domba. Tidak ada yang berpisah-pisah, enggak, tapi selalu berkumpul. Domba kalau didapati. Karena itu juga dalam Injil ketika ada satu yang nakal terus sampai tersesat, ya dicari. Yang 99 itu pasti akan menggerombol di situ. Tinggalkan saja dulu, tidak apa-apa. Cari yang satu itu sampai ketemu dan dikumpulkan lagi. Yeah. Nah, sedangkan kambing banyak kita jumpai di situ. Saya dulu juga bergaul dengan para penggembala kambing, teman-teman saya. Pak Desa juga pernah punya kambing. Gitu. Kambing itu tidak pernah bergerombol. Dia bisa mencari makan sendiri, cari rumput sendiri. Kalau dibawa ke sawah atau ke Tegal begitu ya, mereka mencari sendiri. Yeah. Dan terpisah-pisah. Nah, rupanya ini menggambarkan sesuatu. Jadi kalau kambing ditempatkan di sebelah kiri, kita kalau makan dengan tangan kiri orang nggak sopan gitu kan. Yeah. Sedangkan kanan itu kita diapresiasi, kita dihargai, Yeah. kita dihormati. Yeah. Yesus wafat, bangkit, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi kanan itu menjadi sesuatu yang dihargai, dipercaya itu artinya. Nah, rupanya kambing di sebelah kiri, jadi artinya karena memang sifatnya ya tadi terpencar-pencar, terpisah-pisah. Yeah. Terpisah itu menggambarkan sifat egois juga bisa, sifat serakah juga bisa, ketidakpedulian juga bisa. Yeah. Ya, jadi itu hidup sendiri-sendiri yang tidak membutuhkan orang lain. Ya. Yeah. Akibatnya sudah sebelah kiri. Sedangkan domba yang tergantung betul dari gembala itu, tidak bisa mencari makan sendiri, berkelompok, berkumpul, bersatu. Itu simbol persekutuan. Yeah. Saya kira itu. Yeah. Jadi lalu juga mungkin simbol yang lain kita dapati, daging domba itu tidak perengus. Kalau kambing perengus. Gitu. Perengus itu berarti nggak enak lah gitu. Gitu. Meskipun dagingnya enak tapi banyak perengus ya. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dan kambing-kambing tadi itu menggambarkan orang-orang yang di sebelah kiri yang tidak peduli pada sesamanya. Yeah. Semua yang tidak kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu juga tidak kamu lakukan untuk aku. Ketidakpedulian menjadikan Tuhan marah. Enyahlah
kamu dari hadapanku. Bahkan dikatakan, hai kamu yang melakukan kejahatan. Rupanya ketidakpedulian seperti tidak mengunjungi orang sakit, tidak memberi makan orang yang lapar. Coba bandingkan dengan kakek tadi yang menyisihkan makanannya untuk pasangan suami istri yang membutuhkan tadi itu. Ya, itu ini dikatakan, kalau kamu tidak peduli seperti itu, nyahlah kamu. Dikatakan itu. Di tempatnya di sebelah kiri. Mereka semua akan masuk ke alam yang sengsara, yang paling menderita. Tempat juga iblis dan malaikat-malaikatnya juga berada di sana. Sedangkan di sebelah kanan itu orang yang dipercaya. Mari kamu semua yang diberkati oleh Bapakku gitu ya. Kamu yang suka bersatu, kamu yang hidup rukun dalam persekutuan, kamu yang saling peduli, kamu yang saling menolong gitu loh. Nah, ternyata si hakim itu sendirilah yang menyatukan diri, mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang lemah. Seperti, karena ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku juga. Aku lapar, kau kasih aku makan. Aku haus, kau kasih aku minum. Aku telanjang, kau kasih aku pakaian. Terima kasih. Jadi, mari, kau yang diberkati oleh Bapakku. Hidup bersamaku. Itulah gambaran domba dan kambing. Dan saya teringat, ini menurut saya kok mirip yang ditulis oleh penginjil Lukas tentang penyaliban Yesus. Ketika Yesus disalibkan, dia didampingi oleh dua orang yang disalibkan bersama dia. Dua penyamun. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri gak mau terima kenyataan. Malah menghujat Yesus lagi. Kalau kamu Mesias, turun deh. Selamatkan dirimu dan kami gitu loh. Jadi seakan-akan dia tuh nggak mau terima kenyataan bahwa setelah jahat ketangkap, dieksekusi mati, dia masih gimana ya, masih memberontak dan nggak mau terima kenyataan lah pokoknya. Tapi yang di sebelah kanan, dia tegur dulu teman yang sebelah kirinya tadi, sebelah kiri Yesus. Kamu itu sudah mau mati, Bu. Ya sudah lah. Kita sudah sama-sama dihukum mati dan kita memang jahat, ketangkap basah. Lalu kita dieksekusi mati, ya sudah, terima. Tapi orang ini loh, sama sekali tidak bersalah. Lalu dia berkata, Yesus, ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus pun kata-katanya kok mirip dengan yang di itu, hanya beda bahasa. Hei, kami diberkati, marilah dalam kebahagiaanku. Sedangkan dia pada penjahat yang bertobat tadi, hari ini juga engkau bersamaku di dalam Firdaus. Firdaus itu adalah tempat yang membahagiakan, tempat yang terberkati, tempat di mana setiap orang akan bersuka cita. Di situ. Jadi kok rasanya apa yang digambarkan dalam salib itu mirip di situ. Nah, salib itu sendiri kemudian punya makna yang bagi saya kalau mengajar itu rangkuman dari seluruh isi kitab suci. Karena ketika Yesus ditanya, hukum manakah yang utama? Yesus menjawab, hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu semua dilambangkan dalam kayu yang vertikal. Atas ke bawah. Bawah ke atas. Bahwa kayu yang vertikal itu adalah perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu tadi itu. Karena dia yang sudah ada di surga, rela turun menjadi manusia. Menjadi satu di antara kita, berada bersama kita. Itu kayu vertikal. Kayu vertikal kalau hanya ditancap gitu ya hanya kayu tiang saja. Tetapi karena ada yang horizontalnya, belum menjadi salib.
Artinya, wujudkanlah kasih kepada Tuhan itu lewat kasih kepada sesama yang dilambangkan dalam kayu horizontal. Iya. Di mana tangan Yesus terentang. Iya. Ya, tangan selalu membagi pada yang lain. Tangannya terentang, terbuka. Itu sebagai wujud. Lalu di dalam salib itu ada korpusnya kan? Kalau salib Katolik selalu ada salib korpusnya. Ada korpus. Itu untuk menggambarkan Dia adalah, Yesus ini adalah pelaksana hukum kasih dan kesucian itu. Dia tidak hanya mengajarkan, tetapi Dialah pelaksana hukum kasih itu. Artinya Dia disalibkan itu karena ketaatannya pada Bapa, karena cintanya kepada Allah, karena kasihnya kepada Tuhan. Dan Dia disalibkan juga karena kasihnya kepada sesama manusia. Wujudnya kasih pada Tuhan diwujudkan ketika Dia mau disalibkan di Taman Getsemani. Dia udah takut loh sebenarnya. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh ini berlalu ya. Jangan. Tapi Dia mengubah doanya. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu yang terjadi. Itulah wujud ketaatannya. Lalu ketika Dia sudah disalibkan, masih saja orang menghujat sana sini apa gitu. Turun dari salib. Apa benar Dia Mesias? Nah, Dia, Bapa, ampuni mereka. Itu kasihnya. Maka Dia pelaksana. Itulah salib itu. Ya, jadi Yesus selalu menjadi pelaksana dari hukum kasih dan kesucian ini. Apalagi Dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang lemah. Yang ketika orang melayani yang kecil ini, saudaraku yang paling ini, itu kau lakukan untuk aku. Gitu. Jadi saya kira pengadilan terakhir ini Tuhan tidak meminta agamamu apa. Berapa kali kamu berdoa. Tapi ketika orang melaksanakan kasih itu. Jadi kalau misalnya hukum kasih itu memang harus ada pelaksanaannya dari kita sendiri untuk melaksanakan hukum kasih itu sendiri gitu, Romo. Karena kasih itu pada dasarnya bukan hanya ajaran, tetapi memang pelaksanaan itu sendiri. Pelaksanaan tentang perbuatan kasih itu gitu. Karena itu sampai Paulus berkata juga, biarpun saya bisa membelah gunung, biarpun aku rela dibakar, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, semuanya itu tidak ada faedahnya bagiku. Dia katakan itu. Maka kasih itu sungguh bukan hanya sekedar ajaran kata-kata, tapi pelaksanaan dari hukumnya itu sendiri gitu. Jadi memang ada keterkaitan dengan bacaan pertama tadi tentang kekudusan ya, Romo ya? Betul. Jadi apalagi di bacaan pertama tadi diakhiri dengan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, memang sebelumnya dilitani dengan ungkapan janganlah ini. Tetapi saya kira yang menarik adalah janganlah menahan upah buruh, upah orang yang bekerja sampai hari esok gitu. Gitu. Ya, itu karena itu adalah orang kecil yang harus dibantu gitu. Jadi luar biasa kalau saya melihat dari, saya cermati pada bacaan liturgi hari ini, Romo. Ini sepertinya sebuah misteri juga ya, Romo, dalam arti begini. Seperti Romo tadi bilang, janganlah menahan upah. Jadi jangan menahan upah sampai esok harinya. Jadi ini pun Yesus sendiri sudah, Allah ya, Romo, dalam hal ini. Allah sendiri sudah sudah seperti sudah memprediksi, Romo, seperti itulah manusia akhirnya. Sampai sekarang pun seperti itu. Dalam keadaan sekarang ini ada saja yang seperti itu. Jadi merupakan misteri bagi saya, Romo. Tanggapan Romo? Saya kira ya itu ya, kecenderungan orang ya, kembali lagi kita soal kepedulian itu loh. Memang ya, kalau lihat di perumpamaan dalam Injil seperti ini, ya kita pilihan mau menjadi kambing, tempatnya nanti akan di sebelah kiri, atau mau menjadi domba. Domba jelas tadi adalah simbol dari, karena memang kesukaannya hari-hari berkumpul. Itu. Kata berkumpul itu sudah menunjukkan orang peduli dengan sesamanya. Kata berkumpul itu
menunjukkan bahwa orang masih membutuhkan orang lain. Iya. Kata peduli itu, kata berkumpul itu membuat orang itu tidak egois sebenarnya. Sedangkan yang terpisah, terpencar, mau tidak mau orang berpikir, dia suka menyendiri, egois, sudah tidak membutuhkan orang lain, kehadiran orang lain mungkin mengganggu, dan seterusnya, seperti itu. Iya. Nah, orang yang egois, tidak butuh orang lain, ya kecenderungannya kan nggak peduli dengan sesamanya. Iya. Lalu kalaupun sebenarnya dia punya jatah, lalu jatahnya itu ada pada kita, ya kita tahan. Iya. Nah, seringkali terjadi begitu. Iya. Gitu. Jadi selalu mengedepankan keduniawiannya. Keduniawiannya. Iya. Itu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat Romo ya, kita memang dari perkataan Romo tadi, penjelasan Romo tadi dari awal sampai akhir ini, bahwa memang kita harus selalu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus ya Romo. Iya. Jadi kita bisa mendapatkan suatu kebenaran dan kebahagiaan ya Romo ya. Saya kira itu, jadi Tuhan hanya menghendaki kita untuk peduli dengan sesamanya gitu loh. Iya. Apa yang kamu buat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Dan itu tadi di awalnya Yesus berkata, atau sang raja itu yang adalah dirinya sendiri, perwujudan dirinya sendiri, adalah, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Nah, orang-orang yang suka menolong ini, yang peduli pada sesamanya itu, ya, yang tidak menahan kebaikan untuk sesamanya, adalah orang-orang yang terberkati. Sedangkan mereka yang tidak peduli pada sesamanya, dikatakan dengan sangat-sangat keras, enyahlah engkau. Ini persis sama dalam Injil yang sama juga, Matius, ketika Yesus dicobai oleh iblis, cobaan yang ketiga, Yesus katakan, enyahlah iblis, gitu. Iya. Enyahlah itu berarti sudah lenyaplah sebenarnya. Jadi bukan sekedar kau pergi, tapi jangan kembali, pokoknya enyah gitu. Enyah berarti musnah, hilang. Gitu. Lenyap. Gitu. Sampai dikatakan begitu. Iya. Ya. Karena lalu si raja yang sebagai hakim tadi berkata, ketika aku sakit, kamu tidak pernah mengunjungi aku kan? Ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Lalu mereka berkilah, Tuhan, di mana kami melihat engkau itu sebagai orang yang lapar, dan kami tidak melayani engkau? Kami melihat engkau sebagai orang sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Di mana? Kapan? Kaget tentunya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa perbuatan kasih yang dilakukan untuk mereka ini sebenarnya dilakukan untuk Tuhan. Dan kalau tidak melakukan, juga tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Itu. Jadi wajah Yesus hadir di antara orang-orang yang membutuhkan kita. Membutuhkan, yang lemah, yang terpinggirkan. Iya. Yesus ada di sana. Ya, jadi sama aja seperti kita menolong mereka, artinya kita menghadirkan Yesus itu ya Romo ya. Itulah makanya disimbolkan juga di dalam salib itu sendiri. Iya. Salib itu adalah pidana, pidana mati. Iya. Dan itu sangat jahat. Hanya orang-orang jahat yang itu. Tetapi Yesus menyatukan diri dengan orang yang dieksekusi mati itu. Iya. Yang orang yang paling lemah. Paling hina lagi. Paling hina lagi itu. Iya. Itu. Iya. Jadi satu di situ. Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang lemah itu. Maka apapun diperbuat untuk orang lemah itu dibuat untuk dia. Dikatakan itu. Kalau perbuatan itu baik, berarti kau terberkati. Iya. Kalau hanya membiarkan, meskipun tidak
menyakiti, tapi hanya membiarkan. Itu pun sudah digolongkan, kau tidak peduli. Dan dikatakan nyalah. Iya. Itu. Jadi memang kita harus mencermati juga ya Romo ya, dari setiap kata demi kata yang ada di dalam Injil ini ya Romo ya. Betul, Bu. Iya. Jadi maknanya sangat dalam hukum kasih ini. Iya. Hukum kesucian. Bahwa itu bukan hanya sekedar ajaran, tetapi itu sebuah perbuatan. Ya, perbuatan yang sungguh-sungguh nyata. Karena bersentuhan dengan sesama, bukannya untuk dirinya sendiri. Iya. Dan kita harus selalu belajar terus untuk menjadi lebih baik, begitu ya Romo ya. Itu perwujudan iman kita hendaknya sungguh-sungguh diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam kasih persaudaraan itu. Amin ya Romo. Ya, amin. Sekarang kita akhiri acara ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh suatu perbincangan yang sangat menarik pada hari ini, dan sekarang kita tiba di penghujung acara. Sebagai penutup, marilah kita doa penutup, kemudian kita lanjutkan dengan berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Wisnu. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajarkan kepada kami hukum kesucian dan hukum kasih. Engkau telah mengajak kami untuk berbuat sesuatu yang baik, yang membuat sukacita bagi orang-orang yang lemah dan membutuhkan, karena Engkau sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang kami buat untuk mereka, dalam hal ini menolong, meringankan beban mereka, itu kami lakukan untuk Engkau. Maka kami Kau sebut terberkati. Semoga kami merasa berbahagia ketika berbuat sesuatu bagi orang lain yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu yang menggerakkan kami untuk peduli dan berempati terhadap sesama. Semoga sepanjang hari ini hidup kami berkenan di hati-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata saya Maria Paulina dan Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSD pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you
Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord, hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci, ku janji